nggak boleh dirubah. Dan Allah telah meninggalkan kepada kita syariat yang sempurna, tidak perlu ada tambahan sama sekali. Itu yang berkaitan dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Ada satu kisah ya ikhwah. Kisah ini di Mesir ma'ruf. Ada orang dari seorang lelaki miskin, dari keluarga miskin, dan kampungnya kampung miskin. Menikahi seorang wanita miskin, dari keluarga miskin, dan kampungnya juga kampung miskin. Biasanya orang miskin matematikanya lebih kenceng. Maksudnya, kita nggak bisa ini, menghitung uangnya lebih kenceng. Walaupun kadang orang kaya juga ada matematika yang kenceng dia. Dia ngomong sama istrinya, kita nikah anak 2, jangan lebih. Kenapa? Miskin. Gimana miskin? Anak 2 jangan lebih. Ya khair, udah nikah dia. Subhanallah, pertama hamil istrinya, keluar kembar. Ya Allah, kembar. Anak nikah belum lama udah 3 kepala anak. Ente 2 anak, ya Allah. Khair insyaallah. Akhirnya subhanallah nggak berapa lama hamil lagi istrinya. Lahir lagi kembar 2. Ya Allah, udah miskin. Sekarang 4 sama ente 1, 5. Syukur. Dia jalanin lagi. Hamil lagi. Dia ngomong, kalau ente kembar, anak ceraikan. Dia kembar. Mungkin dulu teknologi nggak maju seperti sekarang ya. Bawa ke dokter mungkin atau bidan tabib. Mules istrinya. Keluar tuh bayi 1. Istrinya senyum, dianya senyum. Alhamdulillah. Gak berapa lama mules lagi istrinya. Istrinya mulai menangis, laki-lakinya mulai khawatir. Keluar lagi tuh bayi. Gak berapa lagi mules lagi. Keluar 3. Jadi berapa dia? 7 dalam waktu yang singkat. Itu subhanallah, dia ambil air wudhu, dia sholat, dia berdoa, ya Rabb, ini di luar kehendakku. Aku pasrahkan semuanya kepadamu. Dia jalani hidup subhanallah dengan izin Allah. Dia dan istrinya ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang paling kaya di desanya. Oke, subhanallah. Ada hal-hal di luar kehendak kita. Ya, makanya ini pentingnya al-iman bil qada wal qadar, beriman kepada takdir dan keputusan Allah Azza wa Jalla. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Hukum yang kedua ya ikhwah, ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum Allah yang syar'i, artinya syariat Allah Azza wa Jalla. Syariat Allah, apa yang Allah tetapkan dari hukumnya, agama, hukum yang berkaitan dengan agama dan syariat, dari ibadah, perintah, larangan, semuanya itu hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Azza wa Jal, Innil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum melainkan milik Allah Azza wa Jal. Surat Yusuf ayat 40. Inna Allah Ta'ala huwal hakam wa ilaihil hukum. Allah Ta'ala dialah yang memberikan hukum dan semua hukum kembali kepadanya. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Ma'idah ayat 50, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapa lagi yang memiliki yang paling baik hukumnya melainkan hukum Allah bagi satu kaum yang yuqinun, meyakini dan beriman. Ahkamullah ya ikhwah, sam'an wa ta'atan. Syariat nggak boleh dirubah. Dan Allah telah meninggalkan kepada kita syariat yang sempurna, tidak perlu ada tambahan sama sekali. Allah memiliki dalil, keluar dari dalil ini kaidah yang bisa menghukumi segala sesuatu yang terjadi dari zaman Nabi SAW sampai hari kiamat. Makanya kata Nabi SAW, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Yang tahu dia tahu hukumnya, yang bodoh dia bodoh hukumnya. Ya. Makanya semuanya dikembalikan terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Maka manusia sam'an wa ta'atan. Dengar dan taat.
Innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi ay yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman kalau diseru menuju kepada Allah dan Rasulnya, apa perkataan dia? Sami'na wa ata'na. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kalian berselisih dalam satu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Tidak boleh kita ngomong hukum Allah tidak relevan atau ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, na'udzubillah. Atau kita tidak berhukum dengan hukum Allah karena syahwat dan keinginan duniawiyah. Semua hukum Allah sempurna. Nggak boleh kita mengatakan kenapa kok warisan perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Terus yang cari nafkah siapa? Makanya ada satu orang subhanallah punya logika muwafaq, bagus dia. Dia ketika ditanya, Ustadz kenapa kok perempuan setengah dari laki-laki? Sekarang gini Bu, kata dia, ibu anak perempuan dinikahi orang kaya, hidup mewah. Anak laki-laki ibu melarat dan ibu melarat misalnya. Sekarang kalau misalnya memang setengah, kalau sama, yang kesian laki-laki. Laki-laki dapat uang harus nafkahi siapa? Istri dan Anda, ibu. Sedangkan kalau si perempuan dapat uang buat siapa? Dia ada kewajiban nafkahi keluarga tidak, istri pada dasarnya? Siapa yang wajib ngasih nafkah? Laki-lakinya udah punya uang, mobilnya 5, dapat warisan banyak lagi. Ini. Nah ini subhanallah keadilan Allah Azza. Allah tahu laki-laki kalau punya uang berbagi. Sedangkan kalau perempuan punya uang masuk kantong dia. Kan perempuan dalilnya insya Allah ada rezekinya bang, insya Allah ada rezekinya bah. Jangan beli ini mahal, ada rezekinya insya Allah. Jangan beli ini, kita lebih baik hemat, enggak, ada rezekinya insya Allah. Ngomong gitu gampang, yang suaminya pusing aja. Ini kok nggak kelar-kelar ya. Dikasih uang yang hemat, iya udah 2 hari habis, udah hemat luar biasa itu dan seterusnya. Karena fitrahnya perempuan menghabiskan uang, fitrahnya laki-laki mencari uang. La ilaha illallah.